Seorang yang berkata bahwa saya akan mengikut Yesus, orang itu wajib harus juga menghitung semua biayanya. Kita bilang kita akan mengikut Yesus seumur hidup kita dengan segenap kekuatan kita. Tapi Yesus bilang, jangan asal bilang ikut saya. Kamu harus memperhitungkan segala biaya di dalam kamu mengikut saya. Jangan-jangan nanti di tengah jalan, lalu kamu menghadapi kesulitan, lalu kamu pergi tinggalkan saya. Nah, itu sebabnya Yesus tidak tertarik dengan fenomena orang-orang banyak yang datang mengikut dia. Yesus balik dan bertanya kepada mereka. Yesus mau pastikan apakah memang mereka mengikut Yesus ini, mereka sudah hitung semua biayanya. Apa biayanya? Sangkal diri, pikul salib, jadi murid. Ini biaya-biaya yang harus kita hitung supaya kita bisa mengikut Tuhan itu dengan benar. Lalu menarik sekali Yesus pakai contoh relasi yang paling dekat. Istri, anak, saudara-saudara kita. Nah, apa yang hari ini yang menghalangi kita tidak bisa mengikut Tuhan? Yesus bilang, lebih baik lepaskan itu supaya kamu bisa menjadi muridku. Kalau tidak, nanti ada dua tuan, kamu susah mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Nah, ini yang pertama. Jadi, ya harus duduk buat perhitungan. Apakah benar saya siap untuk mengikut Yesus? Karena mengikut Yesus itu bukan ada jaminan bahwa langit ini akan cerah terus. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Justru ikut Yesus kita lihat, ya tantangan itu luar biasa. Pergumulan itu luar biasa. Bahkan mungkin hal-hal yang tidak kita sukai, kita tidak senangi, justru itu akan datang di hadapan kita. Nah, kembali lagi Yesus bilang, ya hitung biayanya. Karena mengikut Yesus itu bukan harga yang murahan. Saking murahnya orang injak-injak, orang buang-buang itu saja. Mengikut Yesus itu mahal harganya. Karena kita harus hitung biayanya baik-baik. Jangan-jangan kita tidak siap, kita gagal di tengah jalan, lalu kita tinggalkan dia. Lalu yang berikut gambarannya ayat 31, raja mana yang berperang melawan raja lain tidak dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Nah, perhatikan, ini seorang raja yang mau berperang. Dia punya pasukan adalah 10.000. Sedangkan raja yang datang ini punya pasukan 20.000. Dia harus memperhitungkan apakah saya bisa melawan raja itu. Dia harus memperhitungkan semua kemungkinan, semua untung ruginya. Kalau dia merasa bahwa wah ini saya pasti akan dapat kipas dengan 20.000 pasukan ini. Ayat 32 itu, jikalau tidak ia mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat perdamaian. Nah, apakah 10.000? Kita punya pasukan 10.000. Kita mau melawan Tuhan yang punya pasukan 20.000. Apakah bisa kita ini melawan Tuhan? Tentu tidak mungkin kita melawan Tuhan. Karena Tuhan itu maha di atas segala maha. Kita tidak mungkin lawan Tuhan. Kita ini punya kehebatan apa? Kita punya kemampuan untuk lawan Tuhan itu berapa besar, berapa banyak, berapa kuat. Tidak akan mungkin kita melawan Tuhan. Itu sebabnya sebenarnya gambaran ini merupakan dia mendorong kita bahwa tidak ada pilihan lain. Karena kita tidak mungkin lawan Tuhan. Kita bilang kita mau saya tidak bisa ikut Tuhan. Saya akan cari jalan saya sendiri. Kalau kita tidak memilih, kita tidak ikut Tuhan, berarti secara otomatis kita adalah musuhnya Tuhan. Kalau kita menjadi musuh, apakah bisa kita ini lawan Tuhan? Nah, ini gambaran ini artinya begitu. Tidak akan mungkin. Itu sebabnya kalau kita putuskan saya menolak untuk mengikut Tuhan, saya tidak bisa ikut Tuhan. Nah, di sini juga gambaran ini dia bilang kita harus hitung biaya. Waktu kita bilang kita tidak mau ikut Tuhan, kita menjadikan diri kita adalah musuhnya Tuhan. Apakah benar kita bisa lawan Tuhan?
Orang bodoh yang berkata, saya tidak ikut Tuhan, saya akan berdiri untuk melawan Tuhan. Orang itu adalah orang yang bodoh dan orang itu sedang menuju kepada kehancuran. Lalu yang kedua di situ kita lihat, ya kalau memang kita tahu bahwa kita terbatas hanya dengan 10.000, sedangkan Tuhan yang datang di depan kita, dia punya 20.000, lebih banyak. Nah, cara solusinya adalah apa? Adalah kita kirim utusan, tanyakan syarat-syarat perdamaian, supaya jangan kita babak belur, supaya jangan kita jadi musuh dan kita habis oleh Tuhan sendiri. Nah, syarat perdamaian itu apa? Syarat perdamaiannya adalah kita untuk diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Syaratnya adalah kita harus percaya dan terima Yesus supaya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita diampuni, kita ditebus, kita diselamatkan. Syaratnya adalah terima Yesus. Syaratnya adalah kita mengikut Yesus. Ikut Yesus berarti undangan untuk kita pikul salib.